Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Taat Prasetyo, sini selaku calon guru penggerak. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Magelang, sekaligus mungkin juga yang berminat, yang berpotensi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti paparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Taat Prasetyo, yaitu mengenai budaya positif. Harapan kami dengan adanya kegiatan pada siang hari ini kita bisa mengimplementasikan apa itu budaya positif dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam proses pembelajaran maupun pengelolaan di sekolah. Harapannya budaya positif ini tidak hanya pada guru, tetapi juga kita bisa mengajarkan, melatihkan, membiasakan budaya positif ini kepada siswa-siswa kita, sehingga siswa kita ini menjadi lebih mandiri dalam belajar, lebih merdeka belajar, lebih agar kita bisa mendampingi siswa untuk mencapai cita-cita mereka sesuai yang mereka inginkan. Untuk itu mari kita beri kesempatan, berikan waktu dan kita dengarkan, kita ikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Taat Prasetyo. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru luar biasa. Sore hari ini sore ya berarti? Siang ya? Siang menjelang sore ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan budaya positif yang menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya dan ada beberapa personel baru yang harapan saya nanti bisa ikut jejak saya. Begitu nggih. Oke, sambil berdiri Bapak Ibu biar nggak ngantuk nggih. Bapak Ibu, budaya positif ini adalah bagian dari kegiatan kami di Guru Penggerak, di mana kami diminta untuk menyebarkan pemahaman tentang pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah budaya positif itu bisa nantinya kita terapkan di SMA kita atau tidak? Ada beberapa teori dan materi yang memang perlu kami sampaikan sehingga Bapak Ibu itu nanti lebih memahami kira-kira teori ini sesuai nggak dengan kultur budaya kita di SMA Negeri 1 Magelang. Kalau saya pribadi memang saat ini masih perlu memahami lebih lanjut karena ada banyak perubahan paradigma, mindset kita, cara berpikir kita ketika kita ingin menerapkan budaya positif ke anak-anak kita. Karena selama ini kita ternyata terlalu banyak PR, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita sebagai seorang guru. Nah, hal-hal kayak gini ingin saya tularkan ke panjenengan semuanya. Nantinya boleh diskusi apapun itu, tidak ada settingan dalam hal ini. Saya tidak menyiapkan tanya jawab memang. Kalau nanti mau bertanya, bertanya saja. Karena sifatnya diskusi. Nah, jadi kalau nanti bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, kita diskusikan bareng-bareng. Gitu aja. Oke. Kalau mau tanya langsung resen boleh ya, resen gitu ya, nggak apa-apa. Santai aja, kayak di Jimit loh. Ini latar belakang kami ketika kami memaparkan budaya positif itu lingkungan sekolah yang di sana adalah sekolah yang mampu menciptakan kesejahteraan murid dan membangun budaya positif. Budaya positif dibangun dengan cara membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, selama ini kita yang tahu adalah kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas, ya enggak? Panjenengan pernah mendengar istilah keyakinan kelas enggak? Baru pertama ini ya. Saya ikut guru penggerak juga tahu ada keyakinan kelas itu setelah mengikuti kegiatan ini. Keyakinan kelas dibangun dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa melekat dengan penerapan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Diharapkan mampu menumbuhkan karakter yang mengarah pada profil pelajar Pancasila serta menumbuhkan motivasi dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif dalam lingkungan manapun. Kalau nanti kita akan membahas tentang budaya positif, berarti nanti kita arahnya akan ke keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu akan tahu keyakinan kelas, Bapak Ibu mengingat apakah sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Pernah semua aja?
Kan kesepakatan kelas tidak harus wali kelas, guru mapel bisa. Nah, kesepakatan mapel kalau kayak saya ya sudah saya praktekkan itu kesepakatan guru mapel dengan kelas. Yang sekarang saya ubah menjadi keyakinan kelas. Ini tujuan aksi nyata kali ini yaitu mewujudkan pelajaran berbakat pada murid. Ini esensi dan filosofi kita guru penggerak adalah memang seperti itu. Kalau saya mengatakan menghamba terhadap anak itu kayaknya terlalu vulgar ya. Makanya saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah berbakat pada murid gitu. Bukan berarti kita itu menghamba kepada anak gitu ya. Menumbuhkan keberanian dan percaya diri murid untuk mengungkapkan pendapatnya, menumbuhkan motivasi intrinsik dan budi pekerti, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan komitmen pada murid. Bapak Ibu yang ada dalam kurung buka itu ya, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan komitmen itu sudah masuk dalam salah satu nilai-nilai universal yang tadi saya sebutkan, nilai-nilai kebajikan. Ketika saya mengatakan nilai universal, nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan antara kesepakatan dan nilai-nilai. Begitu. Mengajarkan murid untuk mencari solusi atas pelaksanaan dengan benar, bernalar kritis dan mandiri. Mewujudkan budaya positif oleh warga sekolah di lingkungan sekolah dan lainnya. Bernalar kritis dan mandiri itu masuk ke dimensi profil pelajar-pelajar enggak? Iya. Masuk kan? Nah, ini juga nilai-nilai universal yang bisa kita yakini. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama saya angkat di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Nah, 6 dimensi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diakui. Nah, ada nilai-nilai universal yang lain yaitu masuk di IBO Premier Year Program PYP sampai dengan nomor 6 itu diambil dari beberapa badan dan institusi yang menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Secara singkat, kebajikan universal itu kalau kita mengatakan sebuah keyakinan nilai positif kayak disiplin, kejujuran, keberanian, tidak ada kata-kata yang mengatakan tidak. Gitu. Bapak Ibu kalau membuat kesepakatan kelas pasti tidak boleh, ada nggak kata-kata itu? Apa contohnya apa misalnya? Tidak boleh memakai HP. Terus apa lagi? Apa kalau pemuda? Tidak apa-apa. Apa kalau pemuda apa? Kata. Boleh apa dengan komitmen seperti ini? Boleh. Ada berapa item misalnya? Hanya 5. Semuanya kata-katanya boleh gitu ya? Bukan tidak boleh, tapi tidak pernah mencoba untuk meminimalisir menggunakan kata negatif. Kata negatif ya. Berarti itu sudah. Dilarang itu juga tidak bisa. Oke, baik. Nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Nah, di dalam 6 dimensi profil Pancasila yang sudah kita praktekkan kemarin, nilai-nilai itu akan masuk ke dalam salah satu kegiatannya. Misalnya contohnya ini. Di sini ada nilai-nilai keyakinan yang sifatnya keberanian, percaya diri, kejujuran, terus apalagi kira-kira? Kalau kita melihat anak-anak maju, tanggung jawab, kerjasama, nah, apalagi kolaborasi ya. Jadi ketika kita mempraktekkan itu ke dalam kegiatan sekolah kita, itu sebenarnya sudah muncul di dalam kegiatan, salah satunya adalah P5 gitu. Baik, saya di sini akan membahas sedikit apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika ada kolaborasi yang baik oleh warga sekolah. Tadi sudah ada kata kolaboratif ya. Oleh karena itu, berbagi pengalaman dan pemahaman terkait budaya agar penerapan budaya positif bisa secara konsisten. Bapak Ibu bisa melihat saya membuat ilustrasi satu pohon ya dengan banyak tangan. Kemudian ketika pohon itu tumbuh, dia akan mengangkat sekolah. Ini kemarin sudah saya ilustrasikan juga. Artinya memang ketika saya ingin menerapkan budaya positif, saya tidak bisa sendiri. Saya harus mengajak rekan-rekan, teman-teman, baik itu dari muda ataupun tua yang punya frekuensi yang sama, punya tujuan visi yang sama. Makanya saya ketika mengundang itu selalu bertahap, saya ganti, saya tambah, saya ganti, saya tambah. Saya contohnya saya tambah gitu. Besok harapan saya komunitas belajar yang saya coba prakarsa ini tidak hanya saya, tapi panjenengan semua gitu loh. Kalau saya mengajak langsung satu keluarga besar, itu nanti akan terjadi chaos ya. Karena belum satu frekuensi. Saya ingin ngajak panjenengan semua di sini karena frekuensinya supaya sama. Walaupun sebenarnya sudah sama, lebih sama lagi gitu. Ada nanti saya berharap ada Bu Cita, Bu Muda, terus Mbak Maisa, ya kan, terus Mbak Nafsu, Mbak Ina ya.
Nanti yang lainnya ya sama. Bu Sri kalau misalnya ikut juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi saya senang dengan semangatnya Bu Sri itu gitu. Apapun yang kita akan prakarsai di sini itu nanti kalau tidak ada keyakinan yang sama tidak akan terwujud ya. Nah, ini konsep utama modul budaya positif. Bapak Ibu, saya memang mengatakan di dalam kegiatan kami di calon guru penggerak itu ada beberapa modul yang teorinya banyak. Nah, salah satunya adalah modul yang terakhir di modul 1.4 ini. Karena ada 3 modul ya. Kita sudah selesai di modul pertama. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini nanti ingin saya jelaskan ketika kaitannya dengan evaluasi kita kemarin P5 itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Walaupun itu nanti perlu pemahaman, ada sanggahan, ada hal yang berubah di mindset kita, tapi perlu diresapi saja. Apakah itu sudah cocok atau belum? Nah, ini perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu ini seperti ice breaking, tapi sebenarnya bukan ice breaking, cuma saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti ilustrasi yang ada di situ. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bapak Ibu boleh mencoba mengepalkan tangan semuanya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Misalnya Anda menyimpan uang istri atau uang suami ya. Uang lembur nah, atau rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, mengadik, mengintimidasi, marahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bisa membuka kepalan tangan. Boleh saling berhadapan-hadapan. Kemudian Anda mengepalkan tangan. Bisakah Anda membujuk? Tapi nggak boleh mukul beneran ya. Bahaya kalau mukul beneran. Sebenarnya ketika kita mengepalkan tangan itu Anda itu punya sesuatu di situ. Nah, kira-kira kalau kita yang ngepalkan tangan, kita mau nggak buka tangan itu kalau ada rahasia diri kita? Atau kalau ada sesuatu yang kita simpan? Nggak ada. Kalau langsung ditanya kan nggak mungkin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di situ. Misalnya saya atau teman tetap membuka kepalan tangan saya, mengapa? Ada pertanyaan gitu kan. Apakah teman tetap menutup kepalan tangan saya? Mengapa? Kalau Anda mengepalkan tangannya tetap nggak mau terbuka, kenapa? Siapa memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Berarti pertanyaan pertama, kebanyakan nggak mau buka ya nggak? Misalnya slip gaji yang kira-kira asli digawa ora oleh kekonangan bojone atau wacana. Gitu. Terus yang kedua teman tetap menutup kepalan tangan. Berarti kita yang nomor berapa? 2 kan? Jawabannya mengapa dengan banyak alasan yang enggak. Alasannya berarti ya dewi-dewi gitu kan. Nah, yang terakhir ini saya ingin panjenengan menjawab semuanya. Siapa yang memegang kendali untuk membuka menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Yang punya tangan ya enggak. Nah, ini adalah gambaran atau filosofik untuk anak-anak kita sekarang. Nanti ketika kita bicara tentang disiplin, kita tidak mungkin anak kita itu dipaksa oleh kita untuk melakukan sesuatu yang bukan keinginannya. Serta-merta loh ya, serta-merta. Misalnya anak didapatkan di situ bolos, ya enggak. Begitu masuk pintu kita langsung menghardik, kenapa kamu bolos? Kenapa kamu bolos? Ya. Padahal kalau kita bertanya pada diri sendiri, kita pun dari rumah itu membawa masalah. Anak-anak kita membawa masalah dari rumah. Kalau anak langsung ditanya seperti itu, kamu bolos kenapa? Gitu kan. Baru jadi capek, jadi kita kesel ya jadi guru ya. Wes mulang, wes sampai tema separuh, ketik seluntul teman anak-anak kita datang telat. Otomatis mulut kita pasti mengatakan kenapa kamu terlambat kan gitu kan gitu. Tapi di sini kita mencoba merubah gaya kita supaya terkesan kita itu tidak memaksa anak itu untuk membuka kepalan tangan, tapi dia dengan sukarela membuka kepalan tangan. Nah, itu adalah gambaran dari permainan cobalah buka. Di dalam budaya positif itu ada teori-teori ilusi Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Ini pemerakasanya adalah Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik dalam kontrol teori. Dia punya teori ya namanya choice theory. Choice theory apa choice theory bacanya itu? Teori pilihan ya, betul ya?
Bener, Bu Mei? Iya. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, nanti kita akan bicara kita itu sebagai guru punya 5 fungsi kontrol, Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana kita akan bicara tentang ilusi guru. Ilusi guru mengontrol murid. Yang Bapak Ibu bisa lihat di situ adalah kita memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita itu memaksa murid untuk melakukan sesuatu ya bukan keinginannya. Karena apa? Karena dia takut sama kita. Sehingga itu jadi role modelnya anak. Oh, saya melakukan sesuatu karena dia takut sama saya. Gitu loh. Misalnya takutnya kenapa? Mungkin saya sangar, mungkin saya tidak akan memberikan nilai bagus, ya enggak. Mungkin saya ngeceng dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi saya takutnya bukan karena sesuatu, karena kita itu menjadi role model idaman dia, gitu loh. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kita lihat terjemahannya ya. Positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk segala usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bapak Ibu sering nggak membujuk anak dengan iming-iming tertentu gitu loh? Nah, berarti sudah mulai berpikir ke reward and punishment ya. Nah, ilusi bahwa kritik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nggak usah kita baca terjemahannya udah jelas ya nggak. Kadangkala kita itu sebagai guru itu membuat sisi dari diri anak kita itu merasa bersalah. Sehingga dia bisa saja satu termotivasi atau malah sebaliknya dia merasa tidak termotivasi atau rendah diri. Secara tidak sengaja loh Bapak Ibu, kita itu kadang-kala ya karena kita capek, kesel, atau kita sudah nggak mau ngurusi si A. Dari 36 siswa kadang-kala itu kita merasa udah capek dengan si A gitu loh. Ada kan? Di antara 36 siswa ada 4 siswa yang aku wis gak ngurusi, itu kadang ada. Nah, itu hal kayak gitu masuk ke dalam teori ilusi ini. Yang terakhir ini jelas, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk masa. Bapak Ibu pernah nggak membuka kelas gini? Bapak itu di sini sudah ngajar 20 tahun. Kalian itu seperti anak saya, jadi nggak usah macam-macam lah gitu kan. Misalnya ya. Atau gini, saya tuh di SMA 1 udah jadi guru lama, jadi kalian itu harus ikuti perkataan saya karena saya lebih tua dari kalian gitu. Atau ada lagi gini, orang tuamu itu temannya Pak Taat, jadi kamu itu ya harus manut Pak Taat gitu. Kadang-kala kita ada yang mengatakan hal di salah satu yang saya sampaikan itu. Karena itu anak akan menganggap itu adalah orang yang ditakuti karena tua. Karena tua. Karena di tua, oke kakak cari bapakku, engko lek aku ngopo-ngopo bapakku udah ngomongi aku. Nah, hal kayak gini itu kadang-kala membuat anak itu berpikir beda ketika dia melihat, mencari jati diri dari guru yang menjadi idamannya gitu. Susah ya jadi guru ternyata ya. Nah, hal-hal kayak gini kita harus belajar bareng. Nantinya kita mau jadi guru yang seperti apa gitu. Bapak Ibu memang kalau di IKM, di guru penggerak pun mereka menggunakan filosofinya KHD. Kata disiplin itu sama dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan dan hukum. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya. Yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Intinya adalah orang yang ingin mendisiplinkan dirinya sendiri itu bukan karena apa? Paksaan. Tapi karena dia menyadari bahwa dia itu perlu untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, pandangan ini sama dengan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Oke, saya nextkan saja. Nah, dengan kata lain, saya memiliki disiplin ini diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita kembali ke nilai-nilai kebajikan universal dalam Ki Hajar Dewantara. Pertanggungjawaban atau Verantwoord, wah ini bahasa Belanda nih ya. Verantwoord Blackplit, apa bacanya? Susah ya. Pokoknya itu ya. Saya ambil dari sumber
itu selalu menjadi sisi hanya hak dan kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus bertanggung jawab dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ngerti susah ya kalau baca kayak gini. Tapi saya berusaha membaca beberapa literatur dari pengertian KHD ini bahwa keterkaitan disiplin itu nanti akan mencoba mempertanggungjawabkan dirinya sendiri terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang Dian Goosen tadi loh. Yakin Bapak Ibu teorinya banyak, makanya saya membahasnya agak cepat, tetapi akan saya jelaskan pelan-pelan. Dian Goosen dalam bukunya yang tadi saya sebutkan, Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak itu pasti nggak mau kan kalau dihukum, ya nggak? Mesti cari nyamannya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Susah kalau yang nomor 3 itu, karena setiap orang punya punya nilai-nilai sendiri, punya pandangan sendiri. Yang nomor 3 itu kalau Bapak Ibu baca, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Nah, ketika orang paham dengan nilai universal, mereka akan termotivasi untuk menjadi orang yang memiliki budaya disiplin positif. Yang jadi masalah adalah ketika orang memiliki nilai-nilainya sendiri, tidak mau melihat nilai-nilai universalnya seperti apa, sehingga akhirnya orang tersebut akan memiliki pandangan yang berbeda dari orang-orang sekitarnya. Banyak kita temui orang-orang yang memiliki kemampuan, kompetensi, tetapi ketika dia tidak bisa memahami nilai kebajikan universal, dia tidak akan selalu bisa menerima nilai orang lain, budaya orang lain, budaya positif orang lain, sehingga akhirnya dia akan hidup dalam dunianya sendiri. Saya paham Bapak Ibu pasti sudah tahu gambaran seperti apa dunia kerja, ya dunia kerja. Orang-orang yang seperti apa, ya akhirnya terjebak dengan nilai-nilainya dia sendiri, begitu. Yang paling enak adalah bagaimana? Yang paling enak ya kita harus menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, nilai-nilai itu sifatnya universal, ya enggak? Nah, ini adalah teori disiplin yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu fokus di restitusi, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mempraktekkan filosofi budaya positif sekolah, kita harus melihat sisi restitusinya. Tetapi untuk melihat sisi restitusi, kita harus kilas balik dulu. Apa sih yang sudah kita praktekkan? Misalnya, ketika kita melihat hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dari sisi siswa. Dari sisi siswa. Ini ada lampunya kayaknya. Oh ya, ada lampunya. Nah ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu memang harus terjadi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika saya membuat satu gambaran ya, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, anak itu akan merasakan tersakiti. Dan sesuatu harus terjadi karena konsekuensinya seperti itu. Contoh, ketika anak tadi terlambat, kita sebagai guru langsung mengatakan, kamu terlambat, langsung aja kamu di luar aja, nggak usah ikut pelajaran saya. Gitu. Itu sakit loh anak itu. Kalau kita bicara hukuman loh ya, konsekuensi ini terjadi karena anak itu terlambat, ya enggak? Tetapi kalau kita menggunakan cara restitusi, itu adalah sebuah pilihan. Kita akan mengatakan anak itu tetap di luar, atau biarkan anak itu masuk, kemudian nanti setelah pelajaran selesai, kamu ketemu dengan saya, kita ngobrol bareng gitu. Pak Jaya bisa nggak sesabar itu gitu? Nah, kadang-kala kita, padahal kita di luar banyak. Emang kadang-kala kita pengennya sabar ya, tapi ketika anak itu masuk sudah terlambat, attitude-nya nggak ada, ya enggak? Teko nyelonong, duduk. Kita mau sopan ini bocah dapat ini susah juga, ya enggak? Ya hal-hal kayak gitu memang perlu teknik khusus ya. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Ferguson memang. Sampai dengan nah ini. Nah, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid anak
belajar taat peraturan. Kalau restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Nih, ini gambarannya adalah ketika apa? Ketika misalnya saya kemarin membuat sebuah aksi nyata video anak terlambat. Saya menggunakan siswa kelas 10C waktu itu. Nah, saya pengen dia itu benar-benar menjadi siswa yang terlambat. Saya nggak menyiapkan skenario pada seperti hari ini. Wis pokoknya kue terlambat, terus nanti Pak Taat piket di depan, terus ada video di situ. Saya pengen kamu jadi anak nakal sebentar. Kalau kamu terlambat tuh kamu apa yang terpikirkan di dalam benakmu untuk membuat alasan gitu. Nanti saya putarkan videonya kalau waktunya nyandak ya. Itu Mas Fahmi 10C yang tak suruh telat. Nah, ya gede dhuwur itu loh. Nah, ketika saya tanya dia terlambatnya kenapa? Ternyata memang anak itu lebih kreatif. Pak, saya terlambat karena angkutannya nggak ada. Pak, saya terlambat karena angkutannya mogok. Pak, saya terlambat karena terjadi kecelakaan di jalan. Pak, saya terlambat karena saya akhirnya yang terakhir bangun kesiangan. Nah, dari sekian jawaban itu manakah yang benar kita nggak bisa langsung tahu hari itu gitu loh. Nah, dari sisi restitusi ini kita diminta untuk memahami anak. Untuk apa? Kalau kita menggunakan konsekuensi, Bapak Ibu, yang panjenengan lakukan ketika piket pasti gini, kamu terlambat, ya silakan kamu isi berita acara terlambat misalnya di Satpam ya. Kemudian konsekuensinya mungkin kalau ada hukuman ya misalnya kamu nyapu atau enggak usah masuk kelas atau berdiri di situ gitu kan yang kadang-kala kita. Tapi kalau misalnya kita ajak anak itu untuk melakukan restitusi ya, itu anak diminta untuk menceritakan sebenarnya kejadian seperti apa. Kenapa kok kamu terlambat? Kamu enggak usah bohong. Karena setiap kali, misalnya saya kan piket ya, setiap kali Pak Taat piket itu saya melihat kamu itu selalu terlambat. Tidak hanya sekali ini, 2 kali ini. Atau alasannya sama, tidak mungkin gitu lah. Nah, dari situ anak akan menceritakan sebenarnya kenapa dia terlambat. Misalnya, dia main HP sampai malam, atau sekarang itu anak main game itu bisa cari uang. Saya harus ngoyak poin Pak, main game gitu. Akhirnya dia tidurnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, hal-hal kayak gitu, anak diminta untuk bercerita, tapi yang jadi masalah ketika anak itu jujur malah gurunya nesu. Nah, itu jadi masalah lagi gitu. Oh, ternyata kamu itu main game. Nah, harus paham bahwa restitusi itu bukan untuk menjustifikasi anak ketika anak itu bercerita jujur gitu. Justifikasinya adalah mencari masalah. Oh, kalau kamu pengen tidak terlambat, cobalah atur waktumu main game gitu. Supaya kamu tidak tidur pagi hari gitu. Kalau itu mengganggu pelajaran, cobalah kamu cari passion yang lain gitu kan. Gitu. Jadi restitusi adalah menggiring anak ini untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi kalau saya bahas poin dari atas sampai sini itu banyak sekali contoh-contoh kasus yang nantinya akan kita praktekkan. Poin utama di dalam buat restitusi pemecahan masalah disiplin anak adalah kalimat kita. Karena nanti panjenengan saya kenakan dengan posisi 5 kontrol. 5 kontrol itu nanti ada sebagai penghukum, sebagai teman, pengawas, manajer, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau harapannya panjenengan sebagai manajer. Manajer bukan terus jadi kepala sekolah loh, bukan. Tapi manajer itu membuat anak itu nyaman, membuat nyaman. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan? Monggo, boleh sambil bertanya. Sambil saya menjawab, kalau saya tidak bisa menjawab, nanti ada yang bisa menjawab pasti, gitu. Lanjut ya, lanjut. Oke, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana. Mana ini lampunya ini ya? Tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti ketika tadi anak datang terlambat, kita langsung menyatakan sebuah statement, ya enggak? Kemudian atau anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kan anak tidak dilibatkan untuk ikut rebukan di situ. Ketika misalnya si Fahmi yang tadi saya gambarkan, kamu datang terlambat, kamu langsung saja ke sana, kamu nanti berdiri sendiri. Kayak langsung di justice kayak di situ kan enggak. Dia enggak dilibatkan untuk saya itu harus gimana gitu kan. Itu kalau dari sisi kolom hukuman. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Ini contohnya apa Bapak Ibu? Peraturan
peraturan sekolah, ya enggak? Coba Bapak Ibu baca lagi nih. Ini peraturan sekolah itu kalau di kesiswaan kan sudah disosialisasikan kan, sudah disepakati oleh anak, orang tua dan sekolah. Ya ini memang senjata awal sekolah untuk mendisiplin anak di sini. Tapi sebenarnya ada cara lebih, kalau kita mengatakan lebih humanisme ya. Karena cara yang kedua, walaupun anak sudah sepakat, sekolah sudah sepakat, tetapi masih mencari alternatif lain untuk memecahkan masalah itu. Makanya Bapak Ibu, di IKM itu tidak ada anak tidak naik kelas. Ya kan? Tidak ada. Dengan segala konsekuensinya, dengan segala keperihannya nggak ada memang. Tapi ya piye ya, mesti kan gitu kan. Tapi ya piye. Nah, ini yang perlu kita coba melihat sisi anak dan sisi sekolah. Karena kemarin kita sudah mencoba kan memformulkan apa yang disebut dengan ARPS ya enggak. Ketika anak rentan putus sekolah itu mau digimanakan ya enggak. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memiliki passion yang berbeda? Ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi ya enggak. Kalau Bapak Ibu misalnya Mbak Ulfa ngajar matematika ya enggak. Kan tidak semua anak itu pintar matematika gitu kan. Kemudian ada seni, Mas Darwan ngajar seni. Tidak semua anak bisa gambar, ya enggak? Mbak Ina sosiologi. Sosiologi apa ya? Aku bingung ya. Tidak semua anak tidak bisa bersosial loh. Ya susah kan? Gitu. Siapa lagi? Mbak Raida bahasa Indonesia. Tidak semua anak apa Mbak Raida kalau? Tidak bisa bahasa. Suka menulis, Atau public speaking ya? Public speaking. Bagaimana merangsang anak-anak kita? Oh iya, kalau di SMA itu lucu ya. Kalau anak-anak itu, Bapak Ibu pernah nggak mendapatkan anak-anak itu kita minta maju untuk ngomong seperti ini? Itu masuk apa Mas, Mbak? Public speaking, keterampilan berbicara. Tidak semua anak-anak kita itu ketika diminta untuk maju, misalnya ngomong seperti ini, gestur tubuh, raut wajah, kemudian ekspresifnya itu bisa hidup dan tidak. Itu perlu sesuatu yang digali ya enggak. Kadang anak yang pinter secara teori bijinya 100 terus ya enggak, begitu suruh maju rotok geli gitu. Ada gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu perlu digali dari anak-anak kita. Nanti suatu saat saya akan mengajak Bapak Ibu, saya undang lagi mempelajari bagaimana belajar berdiferensiasi gitu. Tunggu episode berikutnya nanti. Kalau saya masih bisa. Tapi ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan di sini bahwa antara hukuman, disiplin itu memang perlu ditelaah. Saya tidak ingin membandingkan karena dibandingkan itu tidak enak rasanya. Tapi kita perlu memahami bahwa ketika anak itu berada pada posisi hukuman, kemudian pada posisi disiplin, itu apakah lebih enak kalau kita menggunakan cara-cara yang lebih humanisme. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karya agar melakukan pekerjaan yang kita sedang berhasil bahwa mereka tidak melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini teorinya Alvin Kohn. Ini kaitannya dengan apa yang disebut apa tadi? Reward and punishment, Bapak Ibu. Makanya kemarin sebenarnya saya sih karena baru sendiri, belum ada banyak rekannya. Reward and punishment itu sebenarnya sudah tidak cocok diberlakukan. Nah, kayak contohnya, tapi gini Bapak Ibu, kita eventnya apa dulu? Kayak eventnya kita itu kan P5. Yang perlu dipahami P5 itu adalah anak-anak itu memahami esensi dari 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Bukan sebuah kompetisi, bukan sebuah lomba, gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini pelan-pelan harus kita sampaikan ke teman-teman kita, bukan serta-merta terus saya manggil, kuwi salah, itu nggak boleh. Ini saya juga jadi penghukum jadinya, gitu. Tapi membuat teman-teman kita paham, karena apa? Karena di dalam ruang lingkup yang skupnya besar, ketika anak-anak kita kasih reward, nanti individu aja akan merasa saya kok nggak dikasih. Apalagi kalau kelompok yang lain sudah berusaha, kok kelompok itu atas dasar apa dia dikasih reward itu? Karena ada sisi dari dirinya yang tidak akan menerima itu gitu loh. Begitu juga dengan kebalikannya, ketika kelompok atau individu itu sering dikasih reward, saya sering dikasih jajan, saya dikasih coklat gitu loh. Ketika satu saat saya bisa melakukan sesuatu di mata kita, guru, dan kita tidak dikasih,
itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sehingga dia motivasinya itu adalah saya mendapatkan hadiah. Wong kita itu seringkali misalnya si A itu maju ya, dia bisa mengerjakan, wah kamu tuh tampan sekali, ganteng, wah jangan pinter. Itu aja sudah membedakan dia dengan yang lainnya loh ya. Itu hanya dengan kata-kata. Nah satu saat dia maju lagi, bisa, kok aku ra deloke ganteng, berarti gantengnya mau wingi tok. Nah itu dari sisi yang dapat reward loh ya. Aku biasanya kalau guru ini, nek aku iso nggarap soal iki aku deloke ganteng ya, kok dino kira deloke ganteng ya. Padahal guru ini sing ngomong sih akeh masalah ya lho. Sing akeh masalah wis ben maju wis iso nggarap wis tak kei pujian gitu. Secara tidak sadar reward itu tidak hanya dalam bentuk barang, kata-kata pujian dan sebagainya. Nah, apakah kita tidak boleh memuji? Boleh, tapi dalam bentuk kata-kata motivasi. Tidak menyebutkan apa ya, gestur tertentu yang enggak gitu. Misalnya contohnya, oh Mbak Ina bisa mengerjakan soal informatika bagus sekali. Nanti yang lainnya saya yakin pasti bisa seperti Mbak Ina gitu kan gitu. Dia meyakini bahwa satu kelas itu sama, bisa mengerjakan hal yang sama. Tidak hanya Mbak Ina tapi yang lain gitu. Peringkat, tidak ada peringkat di IKN itu. Peringkat kelas nggak ada. Makanya ketika kemarin bagi rapot saya katakan di beberapa kelas, kalau kalian 5 besar dari bawah atau 5 besar dari depan itu nggak ada masalah. Suatu tahun 10 tahun lagi kalian menjadi bos di Kota Magelang. Kalian bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Gitu. Perlu anak-anak itu diangkat moralnya dan memotivasi itu dengan kata-kata. Gitu. Beda ya dengan paradigma kita yang lama bahwa reward punishment itu ternyata memang bukannya tidak boleh, sudah tidak kurang pas gitu loh, kurang pas gitu. Ya ini mohon nanti dipahami bersama. Saya tidak menyalahkan bagaimana kita mengajar selama ini, tapi bagaimana kita bisa menangkap sesuatu yang baru dari filosofi yang KHD ini coba terapkan ke kita gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini terusannya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum. Nah sampai dengan kata-kata itu, ya. Ini kan ada ya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Saya muji-muji Mbak Ina, wah Mbak Ina itu jan kok ya pinter dhewe tuh kelas liyane. Nanti begitu saya anak-anak udah selesai saya tak mundurkan diri dulu. Nanti dia langsung dipukuli mana dikira. Oh. Pinter nek dhewe. Ketika kita itu terlalu sayang terhadap 1-2 orang anak, kita tidak memikirkan setelah kita itu meninggalkan dia, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman, bagaimana dia nantinya akan diterima oleh teman-temannya gitu. Itu kata-kata itu sangat penting kita pegang karena kita itu guru, digugulan ditiru. Ketika kita terlalu dominan terhadap kelompok tertentu, nanti kelompok tertentu itu akan menjadi tidak balance dengan kelompok yang lain, tidak terlalu diterima. Ini kalau guru PKN pasti ada ilmunya ini. Sosiologi juga ada. Betul. Memuji dan menyindir, reward dan punishment, ya enggak? Hadiah dan hukuman, memuji dan menyindir. Itu 2 hal yang bermata pisau 2. Gitu. Menyindir itu berarti kita seakan-akan membuat dia bersalah, membuat rasa bersalah. Hal kayak gitu masih terjadi. Akhirnya orang akan mengatakan ternyata guru ya bullying terhadap anak, ya enggak? Gitu. Terselubung kata-katanya. Nah, ini adalah teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, dari tadi kita membicarakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ingin sebenarnya kita mulai, sebentar ya. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, ini. Coba Bapak Ibu resapi kalimat ini. Aduh, sebentar. Saya mencet lampu kok keluarnya itu, ya. Nah, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Coba Bapak Ibu milih yang mana? Yang pernah saya lakukan ya. Yang kedua, Mbak Ina. Mbak Ulfa yang mana kira-kira?
Kedua, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Pak Heri, yang mana? Yang kedua? Yang keempat? Hah? Keempat. Bertanya Pak, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke. Ini seringkali segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita mendapatkan anak-anak kita bermasalah, ya enggak? Bermasalah. Lalu jawabannya benar seperti apa? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena kita tidak pernah langsung mengatakan anak itu secara negatif. Tapi kadangkala penggunaan kalimat yang kita gunakan itu kadangkala malah tidak membuat anak itu mendapatkan solusi atau hal yang sama. Coba kita pelajari lagi ketika saya membuka slide berikutnya. Nih, kita coba memahami apa sih itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, setelah kita restitusi, dia akan menjadi lebih baik, gitu loh. Angel ya, gitu ya, susah ya. Kayak membalik telapak tangan gitu ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya mengutamakan korban, tapi juga mengutamakan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Tadi ada nggak ini? Kayaknya lewat ya tadi ya. Win-win solution. Tadi dua-duanya itu tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, sebelum kita bicara tentang restitusi, kebutuhan dasar anak atau kebutuhan dasar manusia itu termasuk kita loh. Tidak hanya anak loh. Jadi ada namanya penguasaan, ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, ada yang namanya bertahan hidup, ada yang namanya kesenangan, ada yang namanya kebebasan. Ada nggak teori itu di mapel Bapak Ibu semuanya? Pernah melihat teori ini nggak? Jadi kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya, itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu ini. Ya. Penguasaan apa? Penguasaan atas apa yang memang hak kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Tidak ada orang yang tidak memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pasti pengen disayang dan pengen diterima. Bayangkan Bapak Ibu tidak diterima di circle manapun. Nah, eksistensi. Nah, susah itu. Makanya orang gantung diri itu karena salah satunya kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan, pasti orang hidup itu pengen kesenangan apapun bentuknya, secara duniawi ataupun tidak, secara material ataupun tidak. Walaupun sekecil apapun, nonton drakor misalnya, ya senang misalnya, ya enggak. Kebebasan, nah kebebasan itu bukan berarti terus kita kebebasan yang negatif, tapi kebebasan yang sifatnya hobi mungkin, passion mungkin. Kita bolehlah kalau misalnya senengnya gowes, kerja, nyanyi, ya kan. Padahal konconnya pengen nyanyi suaranya elek ya wis raison. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Paling utama adalah bertahan hidup. Kenapa? Kalau mereka sudah penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dia pengen bertahan hidup. Karena dia sudah merasa lengkap hidupnya. Pasti pengen terus gitu. Nah, kalau salah satunya ini akan berkurang, bisa saja dia malah tidak pengen bertahan hidup, ya enggak? Bahaya itu. Contoh-contoh ini sudah banyak kita dapatkan. Yang menjadi fenomena belakangan ini adalah mengakhiri hidup dengan menyelesaikan masalah. Saya kemarin sempat ngobrol panjang lebar dengan teman S3 di UNES itu, dia psikolog S3 cewek, masih muda. Dia membuat penelitian tentang bagaimana sekarang terutama mahasiswa itu lebih mudah mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kejadian ada di UDINUS dan UNES kemarin, ya enggak? Ternyata memang itu fenomena yang menjadi kultur baru di negara manapun, utama Indonesia gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena memang arus informasi itu pesat banget. Film-film pun mendukung. Film-film itu daripada kamu capek, pusing, wis mati ya wae gitu kan. Intinya gitu. Nah, hal-hal kayak gini memang menjadi fenomena baru. Kita sebagai seorang guru, bagaimana anak itu bisa sampai berhasil bukan malah tidak bertahan hidup. Nah, ini sesuatu yang prihatin sekali.
Next ya. Ini adalah penjelasan dari masing-masing yang tadi saya jabarkan. Kalau Bapak Ibu tak minta baca mesti ngantuk ya. Makanya saya langsung menerangkan saja. Nah, oke, sudah. Nah, ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol yang tadi saya jelaskan. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu untuk guru. Yang pertama adalah ini apa kira-kira? Kalau ini, coba Bapak Ibu bayangkan dari ilustrasi. Memarahi ya. Atau apa kira-kira? Penguasaan. Oke, saya sebutkan 5 ya. Di antara ini penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Yang mana ini? Yang ini. Pembuat rasa bersalah. Misalnya kamu tak gini-gini. Oke. Kalau yang ini apa? Teman? Masuk nggak teman? Kalau ini? Teman. Kalau ini? Manager. Kalau ini? Berarti gambarnya susah-susah tidak mengilustrasikan ya. Ini Pak Taat ya, pakai kacamata ya. Oke, ya ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Tapi utamanya adalah ini. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi. Aduh, maaf. Sebenarnya saya kurang sehat, tapi tidak apa-apa. Saya semangat sama Bapak Ibu ya. Ini adalah tugas saya, gitu, supaya terselesaikan. Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya, menggunakan hukuman fisik atau verbal dalam rangka murid. Nah, ini kalimatnya sering kali muncul. Patuhi aturan saya atau awas. Gitu. Nah, wis ono kata-kata awas sih wis rempong urusannya. Kamu selalu saja salah. Nah, hukum, ya enggak. Selalu yang terakhir selesai. Balik garap opo terakhir selesai. Guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Apa namanya? Center. Apa namanya istilahnya? Apa istilahnya? Pokoknya manut aku gitu ya. Manut aku. Teacher center. Mbak Maesa pinter ya? Monggo Mbak. Tidak apa. Next CGP. Pembuat rasa bersalah ya. Dengan suara lembut menggunakan keheningan membuat orang tidak nyaman dan bersalah. Jadi kata-katanya lembut tapi menyindir gitu loh. Apa contohnya itu? Ayo kae wong anake kae dadi mesti iso ya kan. Ayo kae. Nah, ya itu kalimat-kalimat yang sering muncul ya. Misalnya ibu sakit sekali diganggu berapa kali Bapak harus bertanya kamu. Ini membuat rasa bersalah ya. Ini kalau ini lebih langsung ya, gitu ya. Next, Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ada 2 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah. Berikutnya ada 3 harusnya. Oh, yang satu nanti. Teman, ya. Tidak menyakiti murid, berupaya persuasif, bisa negatif dan positif. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya enggak? Perhatikan, ayo bantulah demi Bapak ya. Kalau Bapak Ibu guru itu mengatakan seperti etis enggak? Tidak, kita itu kan guru ya enggak? Bukan kita itu sisi yang memohon gitu. Tapi mengajak harusnya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, kayak nagih utang ya enggak? Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, memberikan kesempatan yang tidak baik ya enggak? Nah, ini terjemahannya. Kemudian pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, biasanya kalimat pemantau itu dia menggunakan pegangan. Jadi misalnya gini, misalnya kayak si Fahmi terlambat. Kamu terlambat, kamu sudah tahu konsekuensinya, kamu tahu peraturan sekolah kan kalau terlambat seperti apa. Nah, karena dia sisi pemantau. Dia megang buku peraturan sekolah kandel gitu. Jadi kalau piket buku kandel dibuka ya konsekuensinya seperti ini gitu. Tidak berkembang bagaimana anak itu diselesaikan masalahnya gitu. Dan yang terakhir adalah ini, Bapak Ibu, manajer. Nah, sebagai manajer Bapak Ibu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki teman di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia sudah memiliki posisi teman. Kalau dari sisi positif dari 5 kontrol tadi kan yang negatif adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah, ya enggak? Yang ketiga adalah teman dan pemantau, ya enggak? Kalau panjenengan naik lagi posisinya sebagai manajer, panjenengan sudah sekaligus sebagai teman ataupun pemantau. Jadi kita lebih fleksibel, mau pakai aturan sekolah bisa, kita dekati sebagai teman bisa. Kan tidak semua murid ketika kita posisikan sebagai teman malah dadi nglunjak ya akeh lho ya. Malah dadine ora bahasane pakai bahasa Indonesia kan, biasanya baku malah bahasa Jawa ngaku kasar gitu kan. Kadang-kadang gitu. Apalagi kalau usianya tidak terlalu jauh, wah repot lagi itu. Anak banyak yang nglunjak gitu. Nah, ini perlu kadang-kadang kita harus menggunakan teori posisi kontrol sebagai manajer. Kalau anak itu layak kita sebagai teman ya kita dekati sebagai teman. Kalau anak itu layak kita dekati, kita hanya sebagai pemantau, karena anak itu tidak sebagai teman, kita bukakan aturan-aturan yang sudah ada. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya seperti itu. Tapi lebih baik kalau kita sebagai manajer. Nah, di sisi manajer, penekanan bukan pada kemampuan berkonsep, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memberikannya? Jika kamu memberikan hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa cara kamu untuk memberikan hal ini? Jadi gini Bapak Ibu, kalau sudah ada kata-kata meyakini ini, berarti kita sudah kembali ke kata-kata bijak universal yang tadi itu loh. Nah, seperti apa prakteknya? Prakteknya seperti ini, Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalau tahapan kita tidak bisa sekolah, kita buat keyakinan kelas. Saya sendiri sudah merubah kesepakatan kelas saya menjadi keyakinan kelas. Contohnya gini. Keyakinan bersifat lebih abstrak daripada pertanyaan lebih rinci dan konkret. Misalnya gini, misalnya di kesepakatan kita sudah sepakat bahwa kamu datang 5 menit, misalnya kan saya moving class ya, kamu datang, saya kasih waktu 5 menit untuk moving class dari lab ke kelas atau dari kelas ke lab. Itu katanya terlalu panjang kan, kayak harus sepakati bareng-bareng, walaupun udah disepakati. Tapi lebih cenderung saya mengatakan adalah dengan kata disiplin. Kamu masuk kelas saya, yang perlu dijaga adalah disiplin. Apa kata disiplin itu? Disiplin berarti mengatakan bahwa kamu 5 menit saja sudah cukup gitu. Ketika anak besok melanggar, pernah nggak kita punya keyakinan yang sama bahwa kamu dan Pak Tat punya rasa disiplin yang sama gitu. Berarti dia akan berpikir bahwa 5 menit itu harusnya sudah cukup gitu. Keyakinan berupa pertanyaan-pertanyaan berbeda. Pernyataan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Pasti kata-katanya positif semua. Tidak ada. Nah, kalau sudah ada bentuk positif ini, tidak ada lagi kata-kata yang mengatakan apa? Tidak. Atau larangan. Dilarang. Kamu tidak boleh. Jangan. Kan nggak boleh. Gitu. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti kalau semua anak itu berkontribusi, berarti anak itu dilibatkan ya enggak? Alangkah lebih baiknya kalau panjenengan itu membuat keyakinan kelas seperti kesepakatan kelas, ditandatangani oleh anak langsung gitu. Hampir sama dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, cuma kalimatnya aja kita gunakan berbeda, lebih rinci, lebih simpel dan abstrak gitu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu boleh berubah, karena lingkungan kelas juga pasti berubah ya enggak. Tadinya kelas itu tidak ada meja komputer misalnya, tidak ada kipas angin misalnya. Tadinya kelas itu bersih terus kok kotor terus, berarti tidak ada nilai-nilai kebersihan misalnya. Gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat ini salah satu contoh kesepakatan kelas saya yang saya buat. Tadinya menghargai guru di dalam kelas. Cukup saling menghargai gitu kan. Saling tegur, sapa dan senyum, ramah ya enggak berarti. Tidak ada pembulian, berarti ramah sama. Duduk yang sopan dan rapi, nyaman. Jaga ucapan, berlaku, bersikap sopan ya enggak. Ketika berpindah kelas cukup 5 menit saja, bisa masuk tertib, bisa masuk disiplin. Gunakan atribut sesuai dengan tuntutan sekolah, misalnya seragam, kaos kaki. Ini masih boleh berubah dari waktu ke waktu. Ternyata setelah AC saya lab mati, itu memang perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Apa contohnya? Apa yang belum masuk di sini? Keyakinan kelas. Kebersihan, betul sekali. Saya sekarang tidak nyaman di lab saya. Setiap kali saya mengajar, saya harus keluar kurang lebih 5 menit untuk cari udara segar.
Dan saya katakan kepada anak-anak, nak kamu itu udah besar. Apa kowe ora ngerti jenenge deodoran, minyak wangi, ganti kaos kaki, nyuci baju, kalau malam dijereng, besoknya disetrikakan bisa. Dan itu tidak melihat gender, cowok cewek sama saja, gitu. Bahkan Bapak Ibu, ini saya ngomong apa adanya. Kemarin saya ngajar di 10B, itu cewek mengatakan ketika saya dekat ke dia, kan dia minta bantuan saya. Dia, wah Pak Taat wangi banget ya ternyata ya. Itu secara tidak langsung dia mengatakan kalau teman-temannya itu bau kan, gitu kan. Saya datang ke dia mengatakan wangi karena memang saya pakai minyak wangi karena baunya minta ampun di lab itu. Jadi ternyata ini perlu kata-kata yang tadi saya sebutkan perlu ditinjau dari waktu ke waktu benar, gitu ya. Bahwa kebersihan itu penting, gitu. Coba besok kalau mau dibuktikan Bapak Ibu main ke lab saya lah. Kalau Bapak Ibu bisa bertahan 15 menit itu saya kasih kata-kata motivasi loh ya, bukan ribet loh ya. Luar biasa gitu. Nah, memang hal-hal kayak gini ternyata sudah kita alami bareng-bareng gitu. Di depannya ya Bu ya, di depannya. Iya, ternyata hanya. Nah, hal kayak gini memang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Anak-anak keyakinan kelas itu adalah salah satunya kebersihan. Kalian harus bisa menjaga kebersihan gitu. Kaos kaki contohnya gitu. Apalagi kalau pas ada kegiatan ibadah atau apa, kumpul bareng dalam satu ruangan, nanti baunya bisa warna-warni gitu loh. Gitu. Nah, Bapak Ibu ini adalah bentuk tindakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa kenapa dikatakan segitiga? Karena memang bentuknya segitiga. Yang pertama adalah validasi tindakan salah. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalnya ya, contoh si Fahmi itu terlambat ya. Kita tanyalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya, kamu patut bangga dengan diri sendiri karena kamu bisa sampai datang ke sekolah walaupun kamu terlambat. Kan bisa, gitu kan? Kamu boleh bertanya kesehatan, tapi kamu harus menghargai sikapnya. Kamu boleh datang terlambat, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang sejujurnya apa yang terjadi, gitu kan? Jadi ini masuk ke validasi tindakan. Ketika akan menjudgment anak, kita harus memvalidasi tindakan apa. Kita harus menginterogasi dia dengan kata-kata yang sifatnya tidak menjatuhkan. Gitu loh. Kemudian menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas. Kayaknya menstabilkan identitas dulu, ya. Jadi saya kadang-kala boleh menggunakan kata aku, tapi itu bukan untuk menyombongkan, tapi menyebabkan kata bersalah. Gitu. Misalnya contoh gini ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini loh Bapak Ibu, kadang-kala kata-kata aku itu bumerang. Kadang-kala Bapak Ibu, ya, misalnya kita bercerita, Bapak itu pernah sukses di HHA APBCD gitu. Bapak itu pernah menang juara ini. Jadi kalian harus seperti Bapak itu kan kalimatnya kayaknya positif atau negatif? Menurut panjenengan? Negatif, ya enggak? Sepertinya kita menyombongkan diri. Tapi kalau misalnya posisi kita jadi salah, Bapak pernah melakukan kesalahan. Berarti kita kan mengakui bahwa sebagai guru kita pernah melakukan kesalahan gitu. Dan saya yakin kamu bisa belajar dari kesalahan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kata aku itu bukan untuk mencontohkan diri kita sendiri, tapi mencontohkan bahwa kita juga pernah melakukan sesuatu yang negatif gitu. Saya sendiri tidak pernah mengenakan kata aku ketika saya mempositasi orang. Saya sering lebih suka menggambarkan posisi orang. Misalnya, Bapak punya teman ini bla bla bla. Jadi yang menjadi audien atau anak akan berpikir itu teman, bukan kita gitu. Dia tidak akan menganggap kita itu orang yang sempurna. Karena ketika orang itu melihat di depannya itu terlalu sempurna, malah kayaknya sesuatu yang dibuat-buat gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, maksud saya ini. Jadi misalnya, Fahmi kamu kok terlambat? Pak Taat dulu juga sering terlambat. Malah sok dioyak-oyak tekan sawah misalnya gitu kan ceritanya. Memang karena saya anak STM dulu ya, merokok nah gitu. Kalau ada yang merokok saya juga pernah cerita, saya Pak Taat juga merokok dulu gitu. Tapi dulu gitu loh. Kok bisa berhenti? Ya ada caranya gitu. Nah, itu kan negatif kan, kita pengen cerita tukar pengalaman gitu. Nah setelah kita bisa mengorek seperti ini, biasanya anak akan bercerita. Pak, saya itu ternyata sebenarnya saya itu begadang karena apa gitu. Sehingga saya bangun kesiangan, terlambat sekolah dan sebagainya. Nah, setelah dia bisa bercerita jujur apa adanya, Bapak Ibu tugasnya tinggal ini, meyakinkan keyakinan.
nilai umum apa? Misalnya kalau kamu udah bisa membuat cerita bahwa kamu itu kok datangnya terlambat, bangun kesiangan, nilai keyakinan apa yang kira-kira kamu langgar sendiri? Misalnya disiplin, ketertiban, ya enggak. Kalau bangun kesiangan itu apa sih maksudnya? Disiplin kan maksudnya. Berarti kamu sudah tidak yakin bahwa kamu bisa mendisiplinkan dirimu sendiri kan? Bagaimana kamu bisa mendisiplinkan mungkin adikmu, temanmu, kalau dirimu sendiri nggak disiplin? Gitu kan? Dibaliknya gitu aja, biasanya anak akan berpikir gitu. Oh iya, ternyata saya harus dandani awakku diri. Gitu. Tapi dengan ekspresi yang berbeda juga akan berbeda. Misalnya kita dengan ekspresi galak ya, kowe iki kudune ngene nah, beda. Ya kita harus dengan posisi ramah. Walaupun akeh masalah omah, utangnya akeh dan sebagainya, ekspresi itu berbeda gitu. Kalau udah terlanjur tadi posisi apa tadi namanya? Di mana? Yang mana? Konsekuensi hukuman. Oh, penghukum. Kita udah pertama udah gitu dulu, penghukum. Karena itu tindakannya udah diingatkan sekali-kali dan diulangi terus dengan alasan yang sama. Kemudian setelah itu kemudian kita merestitusi itu boleh bisa. Jadi gini, misalnya contoh Fahmi lagi ya, dia datang terlambat, kita langsung sebagai penghukum, nggak muni-muni gitu kan. Pasti kan anak itu akan di adjustment saat itu, misalnya Bu Muda langsung ngajak kamu berdiri di situ, ya enggak. Tapi itu tidak akan memecahkan masalah. Satu hari dia akan datang terlambat, ya enggak. Berarti kalau Bu Muda sadar, oh saya pakai posisi penghukum ternyata tidak berhasil, silahkan pakai posisi yang mana gitu. Saran saya pakai manajer, buatlah menggunakan segitiga restitusi. Lain waktu, jadi tidak saat itu serta-merta, karena emosi itu tidak bisa dicarikan serta-merta. Anak pasti juga emosi. Ketika kita posisi penghukum, anak kelihatan takut ya, sebenarnya dia juga menyimpan emosi. Semua orang pasti punya sisi emosi, makanya banyak terjadi pemukulan terhadap guru. Itu sebenarnya emosi yang sudah memuncah. Saya tidak yakin ketika serta-merta guru A itu langsung dipukul. Pasti sudah ada cerita di balik itu. Walaupun beda-beda ya. Ada yang satu kali saya ketemu misalnya Pak Heri, ini siswa ya, tak Hardi ya, satu kali tok loh ya. Terus yang kedua dia bisa langsung marah sama saya. Karena emosi orang kontrolnya beda-beda. Ada yang sudah 10 kali baru meledak aja gitu. Makanya hati-hati ketika kita melakukan penanganan terhadap anak. Emosi kita sendiri harus kayak kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu, baru kita mencoba membetulkan anak itu. Tapi ini sesuatu yang susah Bapak Ibu, saya yakin susah. Karena sekali lagi saya selalu meyakini baik guru dan anak itu sudah membawa masalah sendiri dari rumah gitu loh. Misalnya Bu Sri ya, mau pamit kerja ora pamit karo bojone dhewe karo bojone. Kerja ora pamit karo aku. Wah, wis pikiran lho kuwi, wis pikiran tuh. Wis emosi mesti. Nah, misalnya Bu, misalnya lah ini misalnya. Tapi jangan nggak pernah ya gitu. Terus nang sekolahan ketemu bocah beling, wis WA bojone, bocahnya teko telat. Nah, wis ekspresinya akan berbeda otomatis. Jadi memang ketika kita di sekolah datang pertama, memang kita harus mengkondisikan emosi kita itu bahwa saya ingin bersenang-senang dengan anak, gitu loh. Saya tahu saya punya masalah di rumah, utangku lo dilunasi, so debt collector teko, motor kayak cicilan ke kelima, kok ora ada duit, nah, dan sebagainya itu adalah masalah saya ketika saya pulang dari rumah, gitu. Anakku loro, nah itu paling repot lagi kalau ada anggota keluarga kita yang sakit. Itu sesuatu yang susah sekali untuk kita menduakan ya istilahnya, susah. Karena kita harus memprioritaskan keluarga. Makanya kepala sekolah yang baik ketika ada anak buah yang keluarganya sakit, prioritas utama adalah keluarga. Semoga kalau besok jadi kepala sekolah, panjenengan semua seperti itu ya. Ya, salam bergerak. Amin. Itu Bapak Ibu paparan saya tentang bagaimana budaya positif itu pelan-pelan tapi pasti saya yakin panjenengan semua sebenarnya sudah mempraktekkan, cuma apakah itu sudah sesuai atau tidak, kita semua yang menilai diri sendiri. Saya tidak akan menilai Bapak Ibu itu sudah mempraktekkan tidak, tapi saya yakin sebagai guru panjenengan semua sudah mempraktekkan itu. Baik itu salah atau tidak ada yang salah, tapi perlu kita perbaiki bagaimana kita mengembalikan hak dan kewajiban itu terhadap anak supaya kebutuhannya tercukupi begitu. Makatan terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu semuanya untuk siang menjelang sore hari ini, luar biasa sekali. Saya tidak terasa udah ngobrol 1 jam lebih dan memang waktu yang dibutuhkan 1 jam untuk kegiatan sore ini.
Perkataan tidak ada diskusi ya. Selesai ya. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Monggo Bulis, waktu dan tempat saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Lat atas paparannya mengenai budaya positif. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi semua. Kita semua bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Lat tadi, untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas, mendisiplinkan siswa maupun dalam pengelolaan sekolah sehari-hari. Terima kasih Pak Lat atas sabar ilmunya. Semoga memperluas wawasan kita di tengah-tengah banyaknya pekerjaan kita ini menjadi apa ya, menjadi salah satu cara kita untuk menambah ilmu. Kalau kita buka PWM mungkin males ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.